Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Septi pagi hari ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang keempat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama dongeng Nusantara tentang asal-usul kota Salatiga. Kan kita semua berada di kota Salatiga nih. Sekolah kita di kota Salatiga. Oleh sebab itu, kita harus tahu dong bagaimana asal-usul terjadinya kota Salatiga. Oke, duduk yang manis, duduk yang sopan. Yuk kita saksikan videonya. Terima kasih. Pada masa Wali Songo, jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia, ada seorang adipati yang sangat kikir bernama Adipati Pandanarang. Beliau adalah seorang adipati di Semarang. Istri sang adipati pun memiliki sifat kikir yang sama. Adipati Pandanarang dan istrinya sangat terkenal karena sifat kikir mereka. Hingga suatu ketika, Sunan Kalijaga mendengar kabar itu. Dengan bijaksana, Sunan Kalijaga berniat untuk menegur sang adipati dan istrinya. Ia pun menyamar menjadi seorang penjual rumput. Setiap hari, Sunan Kalijaga menjual rumput kepada sang adipati. Sunan Kalijaga selalu menyelipkan keping emas untuk menguji kejujuran adipati. Mengetahui bahwa di dalam rumput selalu ada keping emas, adipati dan istrinya mengumpulkan semua keping emas itu dan menyimpannya. Ketika bertemu dengan penjual rumput, adipati bertanya soal kepingan emas itu. Si penjual rumput berkata, ia tidak perlu meminta kembali semua keping emas itu, karena setiap ia mencangkul, selalu muncul emas dari dalam tanah. Saat itu juga, si penjual rumput mencangkul tanah, dan keluarlah emas dari dalamnya. Saat itulah si penjual rumput menunjukkan jati diri, bahwa ia adalah Sunan Kalijaga. Adipati dan istrinya langsung meminta maaf dan memohon untuk dijadikan murid. Sunan Kalijaga menyetujui dengan syarat. Adipati dan istrinya mau memberikan harta kepada fakir miskin dan melakukan perjalanan tanpa bekal apapun. Adipati setuju untuk melakukan perjalanan tanpa bekal apapun. Namun, rupanya sang istri belum bisa meninggalkan semua hartanya. Tanpa sepengetahuan Sunan Kalijaga dan sang adipati, istri adipati membawa sebagian perhiasannya ke dalam bungkusan. Di tengah perjalanan, Sunan Kalijaga dan adipati dihadang oleh 3 perampok. Dengan tenang, Sunan Kalijaga berkata bahwa mereka tidak punya apapun. Sebagai gantinya, akan ada wanita tua yang membawa banyak perhiasan. Ketiga perampok itu pun melepaskan Sunan Kalijaga dan sang adipati. Benar kata Sunan Kalijaga. Tak lama kemudian lewatlah seorang wanita tua. Ia membawa bungkusan. Tanpa ragu, ketiga perampok itu langsung menghadang. Karena ketakutan, istri adipati pun menyerahkan semua perhiasannya. Setelah itu, ia menyusul Sunan Kalijaga dan suaminya dengan susah payah. Pada hari itu ada 3 kesalahan, yaitu: pertama, adipati tidak bisa menasehati istrinya. Kedua, istri adipati yang tidak menaati perintah Sunan Kalijaga. Ketiga, 3 rampok yang melakukan kejahatan. Maka, Sunan Kalijaga menyebut daerah itu dengan nama Salatiga, yang kemudian dikenal dengan Salatiga. Janganlah suka berlebihan
dalam memakai harta dan perhiasan, karena akan mengundang orang lain berbuat jahat kepada kita.